Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Harista dengan NPM 2206059616 dari Teknik Komputer 2022. Di sini saya akan lanjut menjelaskan flowchart dari dice game. Bisa kita lihat di sini di mana input dari roll dice game ini akan merupakan input dari luar satu, dan keduanya input kedua adalah reset, di mana ketika program selesai akan di reset, dan baik itu win ataupun plus, resetnya akan kembali ke input. Kemudian kita akan masuk ke dimana dadu akan di roll dan dicek apakah sum atau jumlah kedua dadu akan muncul angka 7 atau 11. Jika iya, maka langsung win dan program selesai, di reset kembali. Kemudian jika loose atau jika tidak sama dengan 7 atau 11, maka akan dicek kembali ke if yang ini, apakah sum 2, 3 atau 12. Jika ya, maka player akan langsung lose atau kalah. Jika no, maka sum tadi akan di store ke point register dan kemudian akan dilakukan pemutaran dadu kembali di sini. Jika kemudian sum dari dadu yang baru tadi adalah sama dengan point, maka akan langsung win. Dan jika sama dengan no, maka akan dicek apakah sum sama dengan 7. Jika sum sama dengan 7, maka player akan langsung dinyatakan kalah. Jika sum itu tidak sama dengan 7, no, maka akan dilakukan pemutaran dadu kembali dan dicek hingga sum itu adalah sama dengan point atau sama dengan 7. Baru kemudian akan win atau lose. Dan setelah win atau lose, maka akan langsung di reset dan resetnya kembali ke input. Semua flowchart ini sesuai dengan aturan dari yang ditetapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ryan Muktisan NPM 2206028232 dari PSD 02 akan menjelaskan tentang state diagram dari dice game controller. Pertama, kita mulai dari state 0. Jika state 0 ini ada beberapa kondisi yang akan menyebabkan dia berpindah state. Misal, jika RB-nya 0, dia akan kembali ke state 0 lagi dan menghasilkan output 0. Jika RB-nya 1, dia akan menghasilkan output 0 juga dan masuk ke state pertama. Nah, buat state pertama sendiri, jika dia RB-nya 1, akan menghasilkan roll yang akan mengembalikan state-nya ke state 1 juga. Setelah itu, jika RB-nya 0, terus D-nya 711, maka akan ke state 2 dan akan menghasilkan win. Jika RB-nya 0, terus D-nya bukan 711, bukan 2312, maka akan menghasilkan SP dan lanjut ke step 4. Jika RB-nya RB aksen, terus D711 aksen dan D2312 dan outputnya 0, maka dia akan lanjut ke step 3. Untuk step 2 sendiri, jika resetnya belum diganti, bakal kembali ke S2 lagi dan tidak akan ngulang kemana-mana. Jika resetnya sudah ada, nah dia bakal kembali ke S0. Nah, buat yang S3 sendiri atau kalah, jika resetnya belum diganti atau masih nol, maka akan kembali ke state yang sama, yaitu state 3. Jika resetnya sudah 1, akan kembali ke state 0. Nah, untuk state 4 sendiri, jika RB-nya aksen masih masih belum di set sebagai 1, maka dia akan kembali ke state 4 lagi. Namun jika sudah di set menjadi 1, maka akan ke state 5. Dan di state 5 ini, jika RB-nya 1, maka akan ke roll lagi di S5. Jika RB-nya aksen, bakal ada 3 pilihan, tergantung EQ sama D7-nya. Jika EQ-nya 1, maka akan ke state 2 dan win. Jika EQ-nya 0 dan D7-nya 0, maka akan kembali ke state 4. Jika EQ-nya 0 dan D7-nya 1, maka akan ke state 3 dan kalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Ratama Putra dan saya akan menjelaskan implementasi kode VHDL dari state diagram yang telah diperoleh. Nah, jadi pertama di sini didefinisikan dulu port yang akan digunakan. Ini ada beberapa nih port in ya yang dengan tipe data bit. Ya, ini adalah clock ya atau CLK, reset dan RB atau rollback ya seperti ini. Nah, clock ini untuk
merubah state ya, kemudian reset nih agar rangkaian bisa kembali ke state awal ya. Terus rollback ini untuk memberitahu bahwa pemain itu ingin lempar dadu gitu. Terus ini ada sum ini integer ya, range-nya 2 dari 12. Nah ini adalah mengindikasikan jumlah hasil dari dadu yang dilempar tadi ya. Nah kemudian ada port out dengan tipe data bit. Nah di sini ada roll, win, dan lose. Roll ini menandakan kalau ingin melakukan pelemparan dadu, win itu nandain kalau playernya menang, dan lose menandain kalau playernya kalah. Nah, di sini ada beberapa sinyal juga yang dipakai, yaitu state dan next state ya. Nah, di sini ada 0 sampai 5 karena state-nya di sini kebetulan ada 0 sampai 5 ya. Nah, terus di sini ada point. Nah, point di sini itu nanti ketika sampai di state 4 kalau tidak salah ya. Semisal dia tidak menang atau tidak kalah pada state pertama, dan dia ke state 4, nah dia akan menggunakan signal point, dan ada juga signal SP. Nah, kemudian diproses. Nah, di sini nanti ada default case ya, yaitu semua signalnya di set 0. Dan di sini ada beberapa state. Nah, saya jelaskan dulu untuk state 0. Ya, ketika rollback-nya 1, ya, dia akan masuk ke state 1 ya, sesuai ya, RB1 dia masuk ke S1. Tapi kalau 0 dia akan muter di S0 lagi ya, berarti di sini tidak, next state-nya dibiarkan saja kalau RB-nya 0. Tapi kalau RB-nya 1, next state-nya 1. Kemudian ada juga kalau state-nya 1 ya, di sini kalau rollback-nya 1, jadi dia port roll-nya akan diaktifkan untuk agar dari dapat dilempar. Kemudian kalau sumnya 7 atau 11 dia menang ya ke state 2, di sini kelihatannya state 2 menang. Namun kalau sumnya 2, 3 atau 12 ya, ke sini dia kalah dia. Next state-nya 3. Dan selain itu kalau bukan menang bukan kalah, dia akan menyalakan sinyal SP ya. Jadi ke bawah ke state 4 gitu. Nah, kemudian untuk ketika state-nya 2, nah dia kondisinya akan menang nih playernya ya. Nah, dia akan berpindah ke state 0 ketika gamenya di reset, atau di sini port resetnya sama dengan 1. Jadi kalau belum di reset dia akan terus berada pada state 2 ya, menang terus. Nah, setelah itu state 3 juga mirip ya, cuma ini kondisi ketika playernya kalah. Jadi dia akan membuat port loss nilainya menjadi 1. Dan kalau resetnya nyala dia akan kembali ke state 0 ya. Kalau belum dia akan terus berulang pada state 3. Kemudian yang state 4 dan state 5 ini kondisi ketika player berada pada pengocokan setelah mengocokkan dadu pertama gitu ya. Nah, jadi S1 kan ini pengocokan dadu pertama. Nah, S4 dan 5 nih seterusnya gitu. Hanya saja S4 nih ketika player mengocok dadu, S5 nih ketika dibandingkan ya hasilnya gitu. Di sini ada nih S4 nih, kalau rollbacknya 1 ya, dia akan pindah ke state 5. Jadi kalau belum ya, dia akan masih pada state 4. Nah, kalau udah di roll ya, di state 5, nah ini rollnya sama dengan 1. Terus kalau sumnya sama dengan 7 ya, dia kalah, dia akan masuk ke state 3. Tapi kalau sumnya sama dengan point ya, dia akan masuk ke S2, dan selain itu dia akan balik ke S4 lagi ya untuk di kocok lagi gitu. Nah, di sini ada proses ya. Jadi prosesnya kan berjalan setiap kali ada rising edge ya. Nah, ini prosesnya ini berguna untuk nge-shift state-nya ya. Jadi state percentage ke next state gitu. Nah, di sini ada juga ya, kalau sinyal SP-nya benar 1, nanti poin itu akan berisikan sum pada present state saat itu gitu. Nah, ini berguna nanti ketika ingin menyimpan poin ya untuk dibandingkan pada state 5 ini ya, sama poin gitu. Baik, sekarang saya akan simulasikan rangkaian tadi pada model sim. Nah, sekarang skenario yang akan saya simulasikan adalah ketika pemain langsung menang pada pengocokan dadu pertama ya, yaitu ketika dia pada state 1 dan dia langsung menang dan masuk ke state 2 gitu. Oke, di sini jadi state awal-awal rangkaian itu adalah pada state 0 ya. Di sini bisa dilihat nih ya, pada clock pertama nih ya, pertama. Nah, di sini sum dan poinnya dia bernilai 2 ya, karena itu nilai awalnya ya. Jadi sum sama poin itu kan jumlah dari pengocokan dua dadu ya. Jadi nilai penyimpul itu adalah 2, di sini set 2 dulu ya. Oke. Nah, terus di sini kemudian ketika dadu siap dikocok ya. Jadi RB bernilai 1. Nah, next state-nya bernilai 1 ya. Jadi sesuai ya. Kalau RB-nya 1 dia akan masuk ke S1 ya. Oke, dan next state-nya juga 1, oke. Kemudian pada clock berikutnya state-nya akan berubah jadi 1, dan next state-nya masih 1 ya. Ini jadi udah clock berikutnya, jadi state-nya udah berubah. Dan juga roll-nya bernilai 1 sekarang ya. Jadi udah dikocok. Nah, sekarang ketika dikocok ya, pada clock berikutnya didapatkan nih ya. Ternyata jadi dikocok tuh hasilnya 7 gitu.
Nah, kebetulan kalau hasilnya 7 ya, pada pengocokan pertama, kalau hasilnya 7 dia akan masuk ke state 2 atau langsung menang gitu ya, ketika melihat peraturan tadi. Nah, jadi di sini dia next state-nya langsung akan 2 ya, dia siap-siap tuh next state-nya 2 beralih ke state 2. Dan pada clock berikutnya present state-nya menjadi 2 dan nih W-nya menjadi 1 gitu. Ya, dia udah menang di sini. Sekarang ketika saya mau kembali ke state 0 ya atau awal, saya tinggal nyalakan pin reset ya. Nah, kalau pin reset saya nyalakan, nanti next state-nya akan berubah jadi 0 ya. Jadi sehingga pada clock berikutnya present state-nya menjadi 0 ya, dan semuanya akan kembali di semula ya, sama seperti pada state awal. Cuman bedanya di sini resetnya masih 0, di sini resetnya masih 1.